Hati-hati, ternak puyuh mudah stres. Hati-hati, pakan ternak puyuh itu pakannya mahal. Ada lagi yang bilang itu kadang agak gak masuk akal, Bang. Telur puyuh itu kolesterolnya tinggi. Nah, kok kadang ya terbawa suasana, kadang ya dibantah juga kadang, Bang. Gitu ya. Nah, tapi kalau ya pikir-pikir positif ya, harap malum lah, mereka mungkin belum tahu lebih dalam. Nah, pandangan Bang, seperti apa nih kalau menghadapi teman atau keluarga yang berbicara? Halo kawan-kawan sekalian, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama kami dari komunitas peternak Puyuh Jambi. Saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah dan Bang Edi dari Edi Puyuh Jambi. Edi Puyuh Jambi, ini jelas nih tulisan di belakang nih, sengaja nih ambil spot di sini. Kita di luar, guys. Kita di luar, biar kelihatan ini dulu. Iya. Kali ini kita berkunjung ke Bang Edi ini cukup dadakan. Nah, tadi habis beli pakan, saya jemput paket ini, berkunjung ke sini. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan sama beliau di sini. Boleh. Mungkin langsung saja yang pertama nih, Bang. Apa tuh? Beternak puyuh ini, ya gini lah, kalau bahasa curhatnya, saya kan ternak puyuh nih. Jadi ketika ditanya sama teman, apa gawi sekarang? Nah, itu bahasa Jambi ya. Apa kegiatan sekarang? Nah, seperti itulah kalau ditanya. Ternak puyuh. Terus kita bilang, oh saya alhamdulillah sekarang belajar ternak puyuh. Langsung nih kadang dipatahin. Hati-hati, ternak puyuh mudah stres. Hati-hati, pakan ternak puyuh itu pakannya mahal. Ada lagi yang bilang itu kadang agak gak masuk akal, Bang. Telur puyuh itu kolesterolnya tinggi. Nah, kok kadang ya terbawa suasana, kadang ya dibantah juga kadang, Bang. Gitu ya. Nah, tapi kalau ya pikir-pikir positif ya, harap malum lah, mereka mungkin belum tahu lebih dalam. Nah, pandangan Bang, seperti apa nih kalau menghadapi teman atau keluarga yang berbicara seperti ini, Bang? Mungkin itu gini ya, kalau menurut pengalaman saya pribadi, mungkin itu baru dapat kabar burung, hoax ya. Nah, ini yang perlu diluruskan kan di sini. Kalau memang puyuh mudah stres, terus kemudian puyuh pakan mahal, terus memang telurnya kolesterolnya tinggi. Kalau untuk penelitian memang kolesterolnya tinggi. Cuman kan nggak setiap hari, bro, konsumsi itu. Kan kebutuhan. Kalau setiap hari makannya itu kolesterol gitu loh. Nah, itu mungkin mereka itu dapat kabar burung ataupun dapat kabar yang baru ternak 2 minggu, sebulan, 2 bulan, terus tidak berhasil, tutup gitu loh. Jadi informasinya dari yang tidak berhasil. Nah, itu makanya gini kawan, jangan salah mencari informasi. Kan gitu. Kalau ada informasi baru sebelah langsung ditelan, ya seperti itu. Kalau memang ternak puyuh itu mudah stres, intinya nggak berhasil lah gitu. Iya, benar. Lah saya dari 2015 sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun sampai sekarang gitu loh. Kok bisa? Kalau masalah hiruk pikuknya pakan mahal, kemudian harga telurnya murah, itu dinamika usaha kawan. Bukan hanya di puyuh saja. Itu dinamika usaha memang seperti itu. Kendala pasti ada. Setiap apapun usaha itu pasti ada. Cuman itu tadi, kalau memang yang dipertanyakan katanya ternak puyuh mudah stres, terus intinya pakan naik, enggak juga. Semuanya yang saya alami selama 10 tahun itu enggak juga. Ya memang dinamika naik turunnya itu pasti ada, ada. Cuman kalau itu saya berkata, ya mungkin mereka itu tadi balik ke awal. Dia nanya ke orang itu yang mungkin yang nggak berhasil. Iya, benar. Jadi seperti itu jawabannya. Dia mau melangkah takut nggak berhasil. Kemudian sebelum perang dia sudah nyerah duluan. Jadi informasi yang seperti itu tuh intinya gitu. Kalau kita nggak jalani kan kita nggak tahu. Ya, benar. Kalau tanya itu kan saya sering kali kan bilang, kalau kita mau sukses ya bertanya dengan orang yang sudah sukses. Iya, benar. Dengan orang yang berhasil kan gitu. Apa kiat suksesnya? Nah, apa sih dia tuh istilahnya jimatnya tuh apa? Kok bisa sukses gitu loh. Nah, itu harus belajar dari situ. Kadang-kadang juga orang bilang, oh Pak Edi ini sudah sukses, sudah berhasil ternak puyuh. Enggak juga. Ukuran sukses itu yang seperti apa kan gitu. Ukuran antara sukses dengan berhasil kan beda. Kalau misalkan saya terjun ke pembibitan, ternyata saya berhasil mengembangkan pembibitan. Kalau untuk ukuran sukses itu kan berhasil itu kan orang yang sudah ya sudah berhasil, yang sudah mapan, yang sudah dari yang kehidupannya mungkin yang biasa sekarang jadi luar biasa. Nah itu mungkin ada kesuksesan di situ. Awalnya semuanya sendiri,
Sekarang sudah full karyawan. Ya, kalau untuk mau usaha ternak puyuh ini boleh dikatakan mau usaha ternak puyuh tapi ragu. Iya. Ragunya itu tadi dengar omongan ternak puyuh nggak berhasil. Mungkin berkaca dari yang tidak berhasil. Iya, benar. Kan gitu. Nah, Pak Ujan sendiri berapa tahun sudah ternak? Jalan 5 tahun nih, Bang. Jalan 5 Ya, tahun. mungkin hampir genap 5 tahun lah. Nah, Nih, bulan itu dia. 10 nanti genap 5 tahun nih. Tapi memang wajar kalau orang-orang itu mempertanyakan ternak puyuh mudah stres segala macam itu memang wajar, hal yang Ya. wajar karena mereka mungkin mau mengeluarkan modal kan takutnya apa nanti nggak berhasil kan gitu. Ya, Tapi benar. kalau nggak dijalani, kalau kita nggak turun langsung, ya nggak akan mungkin dia bisa tahu gitu. Ya, benar. Pasti dia nggak tahu. Enaknya itu kalau memang mau ternak itu ya ditanyalah dengan orang yang sudah ternak itu mengalami maju mundurnya Ya, ternak itu harus ditanyai kan. Karena apa? Karena untuk pembanding. Ya. Pak pernah tutup? Pernah. Pernah buka lagi? Pernah. Nah, ada apa di Iya, situ? iya, benar-benar. Kan gitu Iya. untuk pembandingnya Iya, gitu loh. Kalau semua kawan-kawan peternak di Jambi, saya yakin. Loh, kemarin ada loh yang dari sini, yang baru saya masukkan ke grup itu. Ya. Ngambil dari sini tuh berapa? Cuma kebagian 10 ekor. Ini mau dicoba nih. Baru coba. Baru coba 10 ekor yang kemarin Iya. namanya saya masukkan itu tadi kan. Dia pun ke sini juga kayak gitu, takut bayangan. Iya, benar. Nah, selama ini kamu ternak apa? Maggot. Ternyata apa? Maggot mati di pasaran. Iya, benar. Habis total semuanya. Sudah saya perhitungkan juga kemarin, Bang. Nah, Sempat ada di ide. pasaran dia Ya. mati nggak bisa Ya. memasarkan. Begitu sudah panen dia mati nggak bisa memasarkan. Ya. Mau dikasihkan ke burung puyuh nggak bisa. Kemarin ada ya curhatan juga dari Jawa Timur. Benar kata Pak Edi. Katanya puyuh bisa dikasih maggot. Ya. Dia perbandingkan yang 10 maggot, yang 10 pakan murni puyuh. Ya. Yang 10 ini mencret. Iyalah, Akhirnya ketinggian. lesu mati Ketinggian semua. proteinnya itu. Nah, itu kawan. Aku kadang-kadang, makanya kalau kita mau eksperimen pakai ilmu Iya, benar. gitu loh. Protein ketinggian loh. Protein maggot itu berapa? 40-an. Kalau di Bisa 50. kalau bersih bisa jadi, Bang. Nah, 40-an, Bang. lesu puyuh akan lesu, akan mencret itu pasti Iya. gitu loh. Nggak akan bertelur, dia lesu, ujung-ujungnya mati. Diuji coba nih, 100 nih. Iya, iya. Yang 100 pakai pakan kayak Iya. biasanya nih, yang 100 pakai maggot murni. Dia bilang gini, kalau sempat memang pakai maggot berhasil, Pak, wah saya bisa kaya raya, Pak. Ya dari mana berhasil? Insinyur hitung-hitung. Insinyur pakan itu kan ngitungnya kan beda gitu loh. Itu sudah sekolah Ini. pertaniannya, peternakannya lengkap ya, Bang ya? Lengkap. Buku-buku semua dibaca sudah, Bang, diperbandingkan, diuji coba. Lah kita Itu. tiba-tiba eksperimen. Nah, dia bilang memang benar kata Pak Edi itulah, kalau puyuh kelebihan protein nggak bisa. Iyalah. Nggak bisa, mencret gitu loh. Ada satu Repot lagi nih, ya. Pak, Hmm. yang sering saya dengar nih. Hmm. Hati-hati ternak puyuh itu sensitif sama geluduk. Petir ya. Iya, petir. Nah, itu gimana, Bang? Ini kadang-kadang macam-macam ini. Macam-macam ya orang ini nih. Kalau untuk petir, pernah di sini memang terjadi hujan badai. Memang kalau di Jambi kawan, di Ya. Jambi itu rata-rata hujan angin, petir. Kalau untuk bencana gempa ini jauh ya. Kalau Iya, iya. untuk di Jambi ini angin sama petir memang. Cuman kalau itu nggak jadi masalah sih. Nggak jadi masalah. Paling kenceng puyuh itu stres. Iya. Misalkan memang ditanyakan tadi mudah stres. Nggak juga. Kalau saya beranggapan puyuh itu tergantung dengan situasi dan kondisi dia dari sejak kecilnya. Adaptasi. Kebiasaan dia. Nah, biasa. Makanya tadi barusan balik dari sini. Dia mau pesen bibit itu yang 30 hari yang siap telur. Kalau Ya. bisa janganlah, Pak. Ya, benar. Nanti saya takutnya mudah stres, Pak. Ya. Karena apa? Kebiasaan di sini mungkin sepi, dibawa balik ke kandang Bapak di sana ramai. Rame. Kan beda nanti. Enaknya itu dari umur 3 minggu ke bawah. Ya, benar. Jadi kita di situ bisa mereview kalau 3 minggu ke bawah tuh masih agak mudah penanggulangannya dan itu jarang terjadi stres. Kalaupun stres juga nggak akan berlarut-larut sampai sebulan 2 bulan. Kalau sampai 2 bulan bawa ke rumah sakit jiwa. Gitu. Ada spesialis ya, dokter spesialis di sana nanti ya. Harus dikasih obat penenang karena jiwanya tegang Iya, gitu. Nah, itu. Apalagi itu kira-kira? Jadi kalau untuk statement miring, ya, statement miring lah kalau pendapat-pendapat atau komentar negatif yang tidak beralasan nih, Bang. Ya memang di buku pun belum tentu ditemukan bahasa seperti itu. Tapi ya karena kebanyakan kita jarang tidak suka membaca atau mendengar sesuatu juga dari sebelah pihak. Ya jadi termakan hoax. Berarti itu termasuk hoax di burung puyuh ya, Bang ya? Kalau saya mengatakan ya hoax itu tadi lah.
Karena kalau mudah stres, ya kita semuanya yang di Jambi ini ngalami semuanya mudah stres terus nggak berhasil. Kalau memang ternak puyuh yang dituduhkan dengan kawan-kawan seperti itu, saya yakin yang mungkin yang ngomong seperti itu pernah ternak tapi gagal, kan gitu, nggak tahu kendalanya apa. Terus kemudian yang ngomong seperti itu, mungkin dia dapat pemberitaan sebelah, belum belajar betul gitu. Benar. Sekarang kita kaji benar-benar, kalau puyuh mudah stres semuanya, pokoknya buru untuk puyuh lah. Nggak ada telur puyuh. Nggak ada telur puyuh, nggak ada yang mau ternak puyuh gitu loh. Bukan di Jambi. Nah, sampai saat ini kan ternak puyuh kan sudah meluas. Benar. Kan gitu, secara kita berpikir secara nalar gitu loh. Mungkin itu orang yang mengungkapkan seperti itu emosinya nggak terkontrol karena lantaran pernah gagal. Iya, bisa jadi. Mungkin pernah gagal. Jadi sudah terlanjur modal banyak, ini kecewa. Jadi mengungkapkannya itu penuh emosi gitu loh. Ah sudahlah, nggak usah ternak puyuh, nanti bangkrut kamu. Kan kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk pemula nih Bang, intinya jangan takut ya Bang ya. Iya, jangan takut. Kalau takut, boleh belinya 10 aja dulu seperti tadi. 10. Saya mesti harus 1000 ya Bang. Iya, enggak mesti. Karena kalau menurut saya sih untuk langkah pertama itu uji coba dulu. Eksperimen dulu. Nanti pemasaran kemana. Rata-rata kalau untuk peternak pemula, kan itu nanti ketakutan kan jual telurnya untuk masarkan pasar. Saya dulu awal mau mencoba kan seperti itu. Cuman itu tadi lah, kalau bisa kalau untuk eksperimen, coba-coba, ya silahkan untuk perbandingan atau untuk membanding matematikanya. Kalau kita pelihara 50 misalkan, nah ini nanti habis pakan per hari berapa? Dia bertelur berapa? Kaji betul di situ, kalau memang nanti ketemu, gas. Kalau memang dirasa di daerah situ nggak ketemu, ya direm aja. Ngapain usaha capek-capek ngeluarin modal nggak ketemu untung, malah kitanya yang buntung kan gitu jadinya. Nah itu. Baik kawan-kawan, ini lengkap nih penjelasan dari Bang Edi yang beternak puyuh ini sudah 1 dekade. Loh, bukan waktu sebentar itu, 10 tahun itu. Jadi isu-isu negatif itu tidak sepenuhnya benar. Mungkin nih yang kolesterol tadi, telur puyuh ini kolesterolnya tinggi, benar. Tetapi jangan tiap hari. Kita kan di sini penjual. Terus untuk konsumsinya juga pun untuk anak-anak ini baik sebenarnya Bang. Kalau untuk anak-anak kan ada pasarnya. Jangan serta-merta ternak puyuh ini tinggi kolesterol, kita jadi stop ternak puyuh. Enggak adil juga gitu. Ya intinya kalau dituduhkan ternak puyuh itu enggak bagus, ya enggak ada telur puyuh, enggak ada orang usaha ternak puyuh kan gitu. Iya benar. Gitu. Enggak ada juga mau beli. Enggak ada juga yang mau beli. Ya walaupun kita ternak, oh ini enggak bagus nih kolesterolnya tinggi. Enggak usah dibeli kan gitu jadinya nanti di pasar. Baik kawan-kawan, sambil bergurau di sini tentunya ada hal yang penting yang ingin kami sampaikan, yaitu tadi untuk pemula ataupun yang baru saja mendengar tentang ternak puyuh, jangan termakan isu-isu negatif secara mentah. Datanglah ke kandang peternak, hubungi langsung peternak yang sukses. Kalau yang tidak sukses itu tadi nanti munculnya isu negatif lagi. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Masih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama beliau di kesempatan sore hari ini. Baik kawan-kawan, ikuti terus channel Rumah Puyuh Berkah, channel Edi Puyuh Jambi kawan. Ikuti terus, banyak video menarik tentang beternak puyuh yang akan kami bagikan di 2 channel ini. Siap. Baik kawan-kawan, jangan bosan melihat kami berdua bercerita di sini. Salam sehat untuk kita semua. Ayo beternak puyuh itu asik.